Selamat malam untuk semua yang tentunya menanti bersama kami di sini di channel kami YouTube Antar Papua TV. Dan malam hari ini saya menyapa selamat malam untuk yang berada di wilayah timur Indonesia. Dan untuk wilayah barat, tentunya juga selamat malam. Dan orang tujuh di sana pastinya tidak beda-beda jauh di kendaraan yang ada di belakang. Di malam hari ini saya menyapa dari tanah Amusa, bumi Kamor. Amalolo, ini mewitini siapa? Saya barangkali seperti janji saya dan juga janji orang Tuhan, kita sudah berbagi informasi bahwa di hari ini pada pukul 30 kita akan menanyakan langsung secara live streaming berkaitan dengan topik bahasan kita yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu tanah adalah mama. Bicara soal tanah, tentunya itu adalah bicara soal kehidupan, kita berlangsungan hidup, berbicara tentang mata pencaharian, dan tentunya kita semua tahu bahwa dari tanah kita berasal, kita makan dan hidup dari tanah, bahkan mati pun kita mampu dari tanah. Di malam hari ini saya sudah bersama dengan para tamu. Kalau malam hari ini memang saya mendatang di rumah atau di Forum Pemilik Hak Suruh Sewa. Saya sudah bersama dengan para tamu kita yang ditunggu-tunggu sejak pukul 9 malam tentunya. Saya sudah bersama dengan Ketua Forum Pemilik Hak Suruh Sewa, Bapak Yafat Kemana dia. Selamat malam. Bagaimana kalau di rumah? Baik. Lalu di rumah dan pastinya di rumah juga sama sedang sehat. Dan juga bersama dengan sekretaris Fakultas. Selamat malam. Boleh menyapa dulu ya, Ya, selamat malam dengan para pemirsa di rumah. Salam hari dulu, semoga apa yang bahas menjadi bermanfaat. Sampai informasi. Iya, dan tentunya juga kita malam hari ini tidak sendirian, tamu jauh dari wilayah barat. Kita sudah bersama dengan kalau kita orang Papua kita menyebut kakak. Sebutan kakak itu lebih akrab untuk aktivis hak asasi manusia. Kita sudah bersama dengan kakak Haris Hasan. Selamat malam kakak. Kita tentunya untuk apa kabar kakak? Ya, apa kabar kakak? Mudah-mudahan juga kakak sehat, sama seperti kabar di sini, dan saya yakin malam hari ini juga kakak sehat. Baik. Iya, sepertinya ya. Walaupun jaringannya kurang bagus, tapi hubungan baik tetap terjaga. Dan malam hari ini juga, ya tentu pemirsa, untuk semua yang saat ini menyaksikan di kanal YouTube Antar Papua TV. Tentunya malam hari ini kita akan berbicara terkait dengan topik khusus kita yang bicara tentang tanah adalah mama. Dan tentunya bukan hanya wilayah Papua Tengah saja. Kali ini banyak terjadi juga, dan kita lihat dari beberapa media yang tertulis yang juga merangkum bahwa hal yang sama berbicara tentang tanah itu terjadi di Papua Selatan dan juga Papua Barat. Dan saya langsung saja sambil kita bersama-sama dengan kakak Haris yang juga sudah dan kita akan membahas cukup panjang berkaitan dengan topik kita, di mana tanah adalah mama. Namun pastinya tadi saya sudah dapat pengakuan bahwa saya bersama dengan ketua dan juga sekretaris KPHS Singwano. Pasti yang ada di rumah ibu bertanya-tanya, bahkan ada yang belum tahu siapa itu FPHS Singwano, siapa pelakunya, kapan berdiri dan lain sebagainya. Tentunya Pak Sekretaris Bapak Yoha bisa sedikit berbagi informasi, bukan sedikit, pastinya cukup banyak bisa berbagi informasi siapa sebenarnya FPHS Singwano. Silakan.
Ya, terima kasih Mbak Vera. Terus selamat malam untuk pemirsa di rumah. Pada kesempatan hari ini sudah pukul 10 lewatnya. Namun semangat kita tetap sama, yaitu semangat pagi. Ya, pagi bagaimana? Ya, siap. Jadi topik kita malam ini tentang tanah adalah makanan. Itu satu kajian di mana masyarakat adat, bahkan Papua, bahkan seluruh dunia menyatakan bahwa tanah itu sebagai sumber dari segala hal dalam kehidupan kita. Jadi saya langsung saja dengan Mbak Vera masuk ke topik materi, di mana kita tahun 2014 itu ada kajian yang dilakukan oleh Freeport bersama kerjasama bersama Project dan juga masyarakat. Nah, pada saat itu kenapa sampai kajian itu dilakukan itu adalah cerita sejarah, di mana pada saat apa James ketemu dengan cucu dari Hawaii. Itu dari waret mereka itu mana pada saat itu pada Februari itu ketemu di Pamufek Februari 2006. Nah, dengan pertemuan itu akhirnya para Februari minta untuk dicaci. Akhirnya kajian dilakukan di tahun 2014 sampai dengan itu terbit. Nah, setelah menjadi terbit, maka Lemasa bersama masyarakat di 3 kampung, masyarakat 3 kampung itu ada mereka punya wilayah itu ada marga, di mana marga itu berkumpul menjadi satu masyarakat untuk membentuk namanya komunitas. Marga ada yang ada di 3 kampung, ada Wamanti dan Kampung Awalep. Terus itu mereka sepakat bentuklah pemilik seluruh untuk menunggu kajian yang ada. Mereka lakukan ke beberapa pihak, regulator melalui pemerintah, DPRP, DPP, dan juga gubernur untuk menyetujui dan juga mengakui bahwa ada orang ada. Nah, tentu kemudian kita malah gubernur juga sudah ada pengakuan dari RP dan DPRP, sehingga itu menjadi buku di pegangan dan kita bawa ke 19 kementerian, bahkan di mana Presiden PBB dan serahkan buku itu kita perkenalkan agar para regulator dalam hal ini pemerintah, terus lembaga kultur seperti MFP, terus lembaga politik, DPR juga mengakui hal ini. Dan itu kita sudah berjuang sekitar 10 bulan. Dan saat ini kita sudah berproses dan kita juga masuk dalam beberapa contoh bahwa Anda ada soal situ dan juga kita masuk kita ini karena berkat hukum yang kita buat. Nah, sedangkan masyarakat 3 kampung ini itu masyarakat yang saat ini itu hidup juga dalam keadaan yang sulit karena kampungnya, hutannya, terus tanahnya jadi dikuasai oleh perusahaan dalam hal Freeport, di mana mereka juga sulit dan tinggalkan mereka punya tanah, dan dengan itu kompensasi dan ganti rugi juga sampai saat ini, sehingga pada saat itu kita berhitungan dengan IUPK, ya, kontrakan yang menjadi IUPK itu kita dilibatkan untuk menentukan dampak AMDA.
Nah, pada saat rapat awal itu kita sudah sepakat, ada kesepakatan. Tapi dengan kesepakatan itu juga pasti juga kira-kira kita dilibatkan. Memang pada saat itu menemukan Freeport juga membuat halangan kita itu luar biasa. Bahkan kita waktu itu kita harus datang dengan 15 orang, tapi tetap kita hanya 2 orang saja masuk. Itu juga satu pukulan kita, tapi kita tetap semangat, kita tetap percaya diri bahwa dalam keputusan AMDAL di tahun 2023 bahkan kita terlibat, dan di situ ada keputusan poin dan berita acara. Itu satu tentang ganti rugi dan kompensasi. Itu harus realisasi di tahun 2023 setelah pasca 3 operasi di awal. Tetapi 2 tahun lamanya sekarang dari tahun 2023 sampai 2024 itu dari FIFA sebagai Federal Council itu tidak memanggil kita untuk melakukan bagaimana mekanismenya untuk kompensasi dan juga bagaimana mekanismenya untuk ganti rugi. Ini kan pemberkasan untuk pada kita dan cara sejarah. Tapi hal itu tidak terjadi sampai kemarin masyarakat melakukan aksi yang di mana beliau mengatakan bahwa ini ada masyarakat dan harus ada perhatian dari Freeport, dan Freeport harus memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau tidak memenuhi, nah ini kan hal-hal yang kemudian kita bilang dia keluar dari kesepakatan kita bersama. Bahkan pada saat itu kan pemerintah provinsi, Kabupaten Mimika, Main ID, dan juga Freeport hadir dan menyepakati itu. Nah, itulah kita masyarakat adat nunggu 2 tahun lamanya agar kita lakukan satu protes, di mana sebenarnya ada beberapa hal yang Freeport harus lihat dan masyarakat publik harus tahu. Itu ada beberapa dukungan keputusan dari MRP mungkin bisa ditampilkan ke atau bagaimana kita bisa jadi kita sebenarnya ada presentasi juga, tapi ada sistem data ini, jadi kita sampaikan saja bahwa keputusan yang didukung oleh MRP, DPRP, dan juga DPR, Bupati Mimika sendiri mengakui bahwa masyarakat Singwaro, Samawa, dan Arwano itu masyarakat representasi dari Singkampung di mana mereka duduk di situ dan mereka harus diperhatikan khusus oleh Freeport, pemerintah, sehingga mereka punya peran dulu dan segala macam dan itu juga harus diganti. Nah, hal-hal itulah yang tidak dilihat baik oleh perusahaan, sehingga dia harus membenahi diri. Tahun-tahun lalu kontraknya oke. Sekarang ke depan itu dia harus benar-benar memberikan hak kepada mereka yang sesungguhnya hidup tinggal di situ dan mereka diusir karena mereka kuasai dari perusahaan, kuasai terhadap mereka. Nah, inilah yang kita terus berjuang dan kita minta etika baik dari penyelenggara pemberkasan untuk bagaimana kita bersama-sama untuk membahas dan memberikan hak karena kewajiban kita bersama. Itu yang Mbak Vera kita sampaikan mungkin dalam pertemuan diskusi. Nanti kita akan diskusi lebih tajam lagi, mungkin Pak Haris masuk, nanti Pak Arief terima kasih sampaikan, sehingga itu yang saya mau sampaikan pada hari. Terima kasih.
Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, ya, di malam hari ini kita masih membahas topik kita, membahas kebijakan kita berkaitan dengan tanah adalah mamaku. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ging sendiri, selaku sekretaris Forum Pemilik Hak Suluk Siborobidi, bahwa banyak hal ya yang keluar dari jalur. Tapi pastinya juga saya ingin berbagi informasi bahwa pihak PT Freeport Indonesia, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak PT Freeport Indonesia, namun di malam hari ini tidak bisa hadir, dan kita berharap ini menjadi media yang bisa didengar langsung oleh pihak-pihak terkait pengambil kebijakan dan keputusan, bahwa intinya kita pastinya juga ingin duduk bersama-sama dengan perusahaan atau PT Freeport Indonesia ini sendiri. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ilham banyak hal, baik itu berkaitan dengan undang-undang minerba, kemudian sejak kapan ya MPKS ini ada, siapa orang belakangnya atau pelaku-pelaku, pastinya sudah dijelaskan. Dan saya juga bersama dengan Pak Ketua tentunya di malam hari ini, Bapak Ketua, Bapak Elvan, Bang Sapiana, yang sekiranya juga bisa memberikan pengetahuan, khusus untuk yang saat ini malam hari ini juga belum tahu apa sih, walaupun tadi garis besarnya sudah disampaikan oleh Bapak Ilham sendiri. Silakan Pak Ketua saya. Baik, terima kasih kepada Indonesia. Saya berapa kali yang saya harus perlu sampaikan bahwa sebenarnya jika wilayah adat, senyawa dan lama-lama siapa pemiliknya harus kita tahu semua. Karena tempat itu 3 tahun itu ada orangnya, bukan tidak ada orang itu ada orang. Maka itu kenapa hadir pemilihan Sulung, karena diabaikan oleh Freeport waktu dia waktu. Sehingga kenapa saya ini pelaku data turunan dari orang tua guru cara tahun 1922 itu pelaku pertama itu bapak saya belajar. Yang kedua itu kajian ini, yang kedua adalah saya yang pelaku pertama yang menciptakan buku akademis ini bukunya. Kalau siapa mau minat ada di buku itu. Kenapa saya lakukan kajian ini? Karena di Freeport itu banyak Papua yang hadir, banyak orang yang datang. Bahwa mereka itu diklaim bahwa mereka seperti ini. Kenapa masyarakat kami hanya begitu terus diusir, terus di tempatnya itu diambil oleh Freeport, tapi tidak pernah bicara tentang ganti rugi, tidak pernah bicara tentang hak-hak masyarakat yang selama ini dia jalankan. Kenapa munculkan kajian ini supaya Freeport dengan negara tahu bahwa di situ ada tuannya. Sehingga kami lakukan seperti itu supaya minta perhatian oleh negara maupun dengan Freeport. Itulah yang kami mau lakukan selama ini. Maka itu sekarang pesan dari kami bahwa Freeport jangan lihat kami itu seperti anak tiri. Coba lihat di tempat masuknya. Karena apa? Tempat itu Tuhan yang berikan kepada kami, bukan negara. Tempat itu Tuhan yang kasih jaga yang haram, bukan negara. Harus orang tahu bahwa tempat itu atau 3 tahun ini hasil kekayaan semua itu diberikan oleh Tuhan, bukan negara. Itu yang harus kita tahu. Maka itu kenapa kita buat salah satu program jejak Solo. Itu waktu ke waktu kita ini tidak pernah berikan sesuatu. Salah satunya bahwa kenapa kemarin itu kita pulang anak. Memang saya pulang anak benar-benar. Kapan di dalam anak itu belum pernah hak dan kewajiban kita belum pernah buat di dalam dokumen anak.
Tetapi ya puji Tuhan, akhirnya Ibu Lasmi bersama dengan Ibu Esther hati dari kementerian bahwa mereka tidak lihat manusianya, tapi mereka lihat bukunya, bahwa ini yang benar-benar pemilihan masalah. Maka itu mereka usulkan, kami usulkan kompensasi dan ganti rugi diterima oleh pemerintah melalui tim, melalui AMDA. Sekarang ada di tangan siapa kompensasi itu. Saya lihat bahwa ada dalam komisi development yang berlaku. Saya kira besok ini segera dikembalikan. Karena di sini satu pola itu ada dua sumber dana. Saya tidak bicara tentang dana sisa pengurangan kelanjutan dari kontrak kerja sampai dengan kelanjutan. Saya tidak bicara itu. Tapi saya titip itu kompensasinya. Kenapa ada di dalam satu pulau itu baru masuk dua sumber dana? Selama 2 tahun ini belum pernah realisasi. Saya mau tanya Freeport, kira-kira kapan baru kembalikan kompensasi? Publik harus tahu itu. Bukan Freeport itu bukan orang baik, penipu, dicuri. Masanya di sini. Apalagi kompensasi itu disuruh lagi. Kenapa pemilik lagi menderita? Pemilik emas dari menderita. Waktu ke waktu. Coba kasih kesempatan. Kita juga punya bingung, kita juga punya cepat, kita juga punya semua, kami juga mau. Di dalam undang-undang sudah diakui. Apakah saya yang salah juga? Dalam undang-undang yang salah atau oknum-oknum yang salah? Saya kira tidak informasi dari teman-teman yang lain. Bapak yang ikut lanjutnya, coba kalau masukkan, lihat dulu siapa salahnya mana itu sebenarnya. Apakah salah dari sana, atau salah dari pihak, atau salah dari aturan, atau mekanisme, atau undang-undang. Kalau di dalam undang-undang kami itu semua tahu bahwa ini benar. Undang-undang itu benar, itu satu hal yang kami lakukan. Kedua, tidak beda jauh dengan salam sebuah. Karena di jangan dari masyarakat kita sudah buat di dalam perjanjian hidup tidak beda jauh itu. Tidak beda jauh dengan hak. Artinya apa? Luar biasa. Pemerintah daerah dengan provinsi pusat berikan kepada kami 4%. Tidak setunda itu. Apa beda dengan konsentrasi yang kami titik? Negara pemisah. Kenapa people dia begitu? Masyarakat tidak pernah ada masalah atau berbeda. Kita masalah privat. Kira-kira kaki realisasi. Itu yang pertanyaan besar kepada privat. Kira-kira Pak Kalau kapan baru realisasi? Kompensasi yang selama saya nanti. Kalau dana sisa yang dilakukan dari kontrak karya sampai dengan UPK, kami tidak bicara itu. Kami tidak bicara itu. Tapi kami tahu bahwa organisasi adalah milik kami. Masyarakat tidak tahu. Ada 7 poin, ada 7 poin yang kami sudah lakukan. Ajukan yang jawab adalah kompensasi. Kira-kira berikan kepada kami. Freeport harus tahu itu. Ya. Jadi Freeport saya mau bahwa jangan cari masalah. Freeport harus tahu, jangan cari masalah. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan bahwa publik harus minta komentar. Kira-kira Freeport ini baik atau tidak? Saya kembalikan. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak hal, ya, di antaranya juga ini mengangkat harga diri sebagai pemilik lain Anda. Tentunya berkaitan dengan hak asasi dari manusia itu sendiri. Apakah kita sudah terhubung kembali bersama Kakak Haris? Kita akan coba kembali bersama Kakak Haris. Kakak izin suara saya terdengar?
Silakan Kak Nirna. Berkaitan dengan hak layak dalam masyarakat adat 3 desa atau 3 kampung ini sendiri, Singa, Luar, dan Banten. Harwana. Tiga kampung ini kan tidak terlalu berjalan di tempat, tidak terlalu kasih jalan dulu. Tapi juga kalau mencari yang sebenarnya banyak juga untuk terkait maupun masuk untuk memulai organisasi ada di Tubuhan untuk merasakan masyarakat. Lalu juga walaupun di bidang kampung ini sampai hari ini banyak program itu program yang sifatnya uang 1%, uang berapa persen, setelah jadi terkadang 5% yang konstruktif ya sosialisasikan tentang bagaimana dari lagi dan memulihkan dan juga tentang penolakan ini mengaku. Jadi itu satu masalahnya soal bangsa asli di kampung ini kasus ini ya diambil dari yang ramai. Ada peristiwa yang kedua dari masalah menurut saya adalah soal operasionalisasi institusi praktek kerja PPJ Power Indonesia atau PPJ Power sebagai Power negara. Itu saya pikir ada hal yang kalau ditanya apakah ada aspirasi, tapi apakah yakin dengan kemudian kondisi dalam keluarga di kabupaten pendidikan, kabupaten sekitar, ada di lapangan terdampak seperti masalah warga tahu juga. Saya pikir itu yang jadi diskusi. Ada banyak hal yang harus dilakukan yang memungkinkan akses itu sebagai sebuah pandu analisis. Jadi kalau sama ngomong agama, poin kedua saya bilang dari sisi saja saya khawatir ada banyak celah berkaitan dengan misal kita beberapa lama melalui sisi tempat saya dengan gunung kita berada pemulihan. Dan kalau sampai sekarang itu proses pemulihan itu seperti apa? Nah kalau saya coba cari tahu, iya kembali kompensasi dari kewajiban memulihkan. Nah ini situasi ini kita hilang. Jadi sebenarnya jadi penerimaan negara ya, dan tidak dibayar di sisanya provinsi dan korupsi di negara yang tidak dibayar. Nah, cerita itu juga berbunyi. Ketiga adalah proses demokrasi tahun 2018. Jadi ada apa sekarang dari seluruh lalu ada Jokowi yang kembali pada sebuah pengalaman besar dengan proses sangat itu sangat benar benar. Tetapi proses itu sebetulnya tidak tuntas dari sisi masyarakat adat ya. Saya sepakat dari tahun 2018 sampai dengan ini hak yang orang adat sebagai bagian dari kerja investasi kasih bagi kesehatan suara itu pada dengan wilayah Indonesia. Dan ketika pada Indonesia ini ada sesuatu yang Papua dan tentunya perspektifnya pendidikan dan
Nah itu gara-gara punya dari dua maka tidak bisa tidak ada sekarang bisa ini motor nggak jelas dia main gitu ya orang yang nggak ada yang berani cara memang penjelasan dan kita nah itu dia ya mereka masih operasi ya dan izin dia baru juga panjang ada juga ada yang itu dan ada yang sudah jadi ya sesama mereka fokusnya ada juga di dalam kota orang yang support dari bawah. Nah ada itu ada hal yang banyak menjadi mobilitas yang tidak terang gelap ya. Ada itu dibahas tentang proses deklarasi tanggal 10% itu berubah sebelum pemilu. Nah itu Indonesia sekarang jadi sangat mayoritas itu mendeklarasi di atas kertas juga ada 50 sampai 0% di sertifikat dan bonus. Ini tentang kasus sama dengan sebetulnya betul PKS itu yang dengan 2 orang itu sudah dari itu sama asal bisa itu ada di sudah dilaksanakan itu sudah. Nah salah satu lomba itu ngobrol dari 2 orang kedua ini kasus saya ada dan mungkin ada orang yang tidak mampu ini tidak sehingga ada semua itu sesuatu disepakati ketika ada di sana poin itu tidak proses ini berjalan berbarengan dengan ketika Jokowi tidak terpandang 10% ketika keadaan saya khawatir orang ada ini dibiarkan untuk melakukan usaha tapi ada bentuk perintahan yaitu nah ketika mereka dalam nilai skala semua kepada itu tidak ada orang ini nah ini yang menurut saya menjadi yang akhirnya bisa sampaikan ternyata kalau bisa sampaikan ini tidak ada peraturan daerah atau peraturan yang mengimpor tidak ada verifikasi dari praktek impor sama masyarakat daerah tidak kewajiban usaha sistem lain ada lagi tidak kerja dari standar usaha daerah dan kita tidak ada verifikasi di negara Portugal dan sosial media daerah. Jadi ingat jangan berbeda untuk hasil untuk investasi ada kewajiban dari usaha ada kewajiban berusaha dan negara untuk menjaga dari ini terhadap keadilan terhadap hak asasi manusia. Nah ini saya pikir sih katanya. Baik. Iya. Terima kasih untuk Kakak Haris. Kita pasti akan lanjut lagi ya Kakak Haris. Yang tadi sudah disampaikan Kakak Haris cukup jelas ya, berkaitan dengan bagi hasil organisasi, kemudian legislasi. Jadi ini kontrol yang diperlukan juga seperti tadi disampaikan Kakak Haris bahwa berkaitan dengan juga hilangnya kontrol dari pemerintah daerah. Ya, ini juga sudah disampaikan tadi oleh Kakak Haris bahwa dalam kontrol, ya kita pastinya juga berharap ada kontrol dari pemerintah daerah berkaitan dengan yang sudah disampaikan tadi, baik itu dispensasi, kemudian ganti rugi, ada beberapa poin. Dan Bapak Ibu terkait tadi sudah
karena harus sampaikan, yang ada investasi mulai dari pertemuan pertama, dan itu juga kalau mau dikatakan bahwa itu terputus, terputus. Pastinya ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan ke Pak Ilham terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Hasan. Baik, jadi saya teruskan apa yang disampaikan Pak Haris, bahwa negara itu hadir itu melalui aturan dan regulasi. Negara dalam ini kayak maka itu memberikan undangan kepada karena melihat kajian, melihat dokumen-dokumen legal standingnya itu yang dilihat dan kita diundang dalam pertemuan. Nah tadi kita berbicara fokus ke ganti rugi dengan kompensasi. Itu sudah diatur, sudah disepakati dalam berita acara dan keputusan menteri. Tapi kenapa Freeport ini sampai 2 tahun lama yang tidak panggil? Nah sekarang yang punya legal stand-nya, buku, itu kan kita forum pemilik hak sulh, LMA semua, di mana forum pemilik hak sulh ini membentuk satu lembaga adat, yaitu lembaga masyarakat adat 3 kampus, tinggal wadah namanya. Nah itu untuk mengatur semua hal-hal yang ada di wilayah mereka. Nah kita pun mengikuti undang-undang Minerba tahun 2009 nomor 4 itu menyatakan bahwa sebelum pemegang izin di UPK itu dia harus meminta izin kepada masyarakat pemilik wilayah sebagai pemegang hak sulh itu. Nah ini yang tidak terjadi Mbak Vera. Jadi itu yang kemudian terus yang pasal berikutnya 136 itu juga di dalam undang-undang Minerba itu menjelaskan secara gamblang bahwa dia juga harus memberikan ganti rugi, kompensasi dan lain sebagainya. Itu sudah diatur. Nah turunannya dari situ maka kita bikinlah keputusan di AMDA tahun 2023. Itu sudah ada SK Menteri dan sudah masuk dalam pemberian kompensasi ganti itu. Nah ini tidak terjadi. Kita berharap hari ini itu Freeport juga memberikan komentar. Nah apa kita harus sebenarnya Freeport dalam hal ini mungkin Forkom itu kita sudah undangan respon. Kita minta kita duduk, kita bicara. Kalau memang kita salah kita koreksi. Tapi kalau ada kata Freeport salah, Freeport pun wajib koreksi diri. Kesepakatan sudah ada. Bahkan ini sudah menuju kepada prestasi. Nah, apakah dia harus berbaik dulu sama-sama dengan kita dan membuat turunan kesepakatan? Mekanismenya bagaimana, kompensasi, ganti ruginya, kompensasi bagaimana? Itu mekanisme harus diatur. Nah, tapi itu tidak terjadi sampai saat ini. Itulah masyarakat. Ya lama-lama masyarakat. Waktu ketika kalau kita ikuti aturan, apa yang kita harus lakukan? Nah itu, kita harus jawab itu. Nah itu, yang terjadi di kita saat ini adalah banyak lembaga yang kemudian ada dualisme 3 kali sudah terjadi. Nah kemudian ada bicara bahwa LMA-nya bagaimana juga termasuk lembaga. LMA termasuk lembaga yang akan bentuk, tapi itu sudah ada izin, sudah ada persetujuan pembicaraan dengan lembaga adat Lemas pada saat itu pun tidak tahu. Ada suratnya, mungkin suratnya bisa dimunculkan, surat dari Lemas. Artinya bahwa Lemas sadar 3 kampung ini harus berbicara tentang hak-hak adat mereka, sehingga dibentuklah satu lembaga adat yang itu Lemas mau. Itu khusus bicara 3 kampung ini supaya hak-haknya diangkat, dibicarakan. Nah inilah yang kemudian kita minta dari Freeport itu harus bagaimana duduk bersama melakukan dialog terbuka. Jangan sampai di depan bicara bagus-bagus, di belakang lain. Nah ini satu surat rekomendasi dari Holy Biana pada saat itu memberikan. Sekarang kan John Sinyap yang juga menjadi ketua Lemasan. Pada prinsipnya mereka semua orang umumnya sudah saja tidak ada disampaikan. Kita tahu bahwa kita Lemas Warap itu di bawah Lemas. Kita tahu bahwa ini adalah satu bagian
yang berbicara tentang hal-hal yang terjadi di kampung itu saja. Kita tidak bicara tentang wayang, tidak bicara tentang apa ini gila dan lain sebagainya. Kita hanya khusus 3 kampung itu. Di situlah Freeport. Kan Freeport kan ada di 3 kampung itu. Nah ini memang Mbak Vera kita harus bicarakan terus-menerus kepada Freeport, kepada semua pihak yang kemudian juga peduli tentang hak-hak masyarakat adat. Dan apa yang kita lakukan ini juga mungkin juga akan berguna juga masyarakat adat yang ada di mana-mana. Yang mungkin mereka juga alami hal yang sama, ditindas, diintimidasi, bagi baik penguasa, pemegang kekuasaan dan lain sebagainya itu. Mereka akhirnya tertindas dari segala hal yang mereka harus hadapi. Baik, jadi sudah disampaikan oleh Bapak Yohan sendiri bahwa hak-hak ini bicara soal hak, ya, kewajiban sudah kami kasih, ya, istilahnya seperti itu. Tapi gimana hak kami? Jadi tentunya sudah disampaikan Bapak Yohan bahwa sejak kapan kemudian Lemasa sendiri juga mengetahui, bahkan tadi sudah disampaikan yang sama mengatakan bahwa ada surat rekomendasi yang tertulis di situ, tercatat di situ, ya. Dan kita tentunya masih dalam topik kita berkaitan dengan tanah adalah mamaku di malam hari ini. Keterkaitannya dengan LMA seperti tadi sudah disampaikan Bapak Yohan. Dan di part berikut ini kita akan lanjut lagi berkaitan dengan LMA. Jadi kita akan bahas kembali, tentunya masih dalam topik kita tanah adalah mamaku, ketersinggungan ataupun juga keterkaitan berkaitan dengan LMA ini seperti apa dan bagaimana, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal YouTube Antar Papua TV. Kita jeda sesaat dan kita akan kembali bersama dengan Ketua LMA yang juga akan hadir di malam hari. Tetap bersama. Ya, kembali lagi masih bersama saya Vera Halik di kanal YouTube Antar Papua TV. Dan malam hari ini kita masih membahas topik kita, ya, cukup panas, kalau bilang jadi panas, ya, karena di luar sana udara cukup dingin, di Kabupaten Mimika ini hujan terus, tapi pastinya ini menjadi penghangat tubuh. Kalau kamu orang nonton, ya, yang ada di rumah yang malam ini juga nonton bersama orang, ini pastinya akan semakin seru, ya, informasi akan semakin banyak. Keterkaitan dengan sesi pertama tadi, saya sudah dengan Bapak Yohan Songonal selaku sekretaris dan juga Pak Ketua Jabar Pangabianal. Seperti janji saya tadi, saya akan bersama dengan Ketua LMA. Apa itu LMA? Pasti juga tentu yang di luar sana belum tahu. Tapi yang ada di Kabupaten Mimika saya yakin sudah tahu. Tapi pastinya perannya seperti apa berkaitan dengan masyarakat adat. Saya sudah bersama dengan ketiga tamu, ya, yang pastinya juga sudah bersama saya di malam hari ini, 3 orang tamu. Ketua LMA, kemudian juga ini bagian dari aku juga akan bersuara 2 tokoh anak muda yang pastinya di Kabupaten Mimika ini sudah tidak asing lagi. Kita langsung saja ke Pak Ketua LMA. Kalau bilang Bapak kayaknya jadi bisa mulai. Jadinya Bung saja. Bung Arnold Erna. Silakan. Ya, selamat malam Ibu Vera. Terima kasih atas kesempatannya bersama tim yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Arnold Belal, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kampung Singa, Buah Bakti, dan Mangrano, khususnya di area Pertahanan PT Freeport Indonesia. Untuk elemen Singapura hadir di tengah-tengah karena tanahku adalah mamaku. Disitulah lahir namanya lembaga-lembaga yang terkait untuk berbicara masalah hak masyarakat,
terkait menyangkut kekayaan alam, terkait menyangkut beberapa hal yang penting di dalam tanah itu. Sehingga saya malam ini menyampaikan Freeport masuk di tempat saya, tempat kami, tempatnya di Tembagapura, dan sudah mengambil kekayaan, sudah mengambil pertambangan, sudah mengambil isi apapun yang ada, dan masyarakat kami yang hidup di situ sudah tergeser kemana-mana, dan untuk tempat berburu, tempat tanam keladi, tanam apa, semua sudah dihancurkan. Sehingga saya minta kepada perusahaan atas dasar semua yang ada di atas, saya minta kepada perusahaan ingat bahwa hak-hak masyarakat yang ada harus dibayarkan. Terkait dengan kompensasi kemarin, Freeport sudah bersepakati dengan dalam kesepakatan AMDAL di dalam berita acara. Itu pun masih sampai saat ini kita masih bertanya-tanya, sehingga kami di sini berbicara masalah kompensasi, lebih khususnya di Vera, sehingga ini menjadi perhatian di hadapan publik. Dan untuk lembaga ini, dia punya legalnya terdaftar di Kumham, ya, terdaftar di Kumham, Kebalpol, dan sudah diakui oleh negara untuk berbicara masalah hak yang ada di tempat tersebut, termasuk masyarakat yang ada. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Iya, tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan masyarakat adat, terutama yang ada di Siang, Wabati, dan juga Arwano. Berkaitan dengan topik kita, tanah adalah mamaku. Tadi sudah di awal pada saat ini juga saya sudah sampaikan bahwa ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Mulai dari kita lahir di atas sana, makan dan minum juga dari tanah, bahkan mati pun kita akan kembali ke tanah. Saya sudah bersama juga dengan tokoh tentunya pemuda, ya, yang sudah tidak asing lagi. Selamat malam. Sepertinya semua tegang. Ya. Ingin bertanya berkaitan dengan anak muda, ini peran serta dari anak muda, berkaitan juga dengan keberlangsungan hidup. Ini bicara keberlangsungan hidup masyarakat adat, terlebih khusus 3 kampung ini. Terima kasih Bu Vera. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan ini saya perlu sikapi persoalan yang dialami oleh orang tua kami sebagai generasi tentunya tidak sebatas mengerti tapi memahami apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh masyarakat kami, khusus masyarakat yang terkena dampak operasi tambang Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dalam hal ini Bapak Ibu dan pemirsa di rumah dan publik perlu mengetahui bahwa dari generasi ke generasi itu tidak akan pernah sama. Sejak PT Freeport investasi di Tembagapura itu zaman baru, orang tua tidak berpendidikan, orang tua masih menggunakan hipoteka, pakaian tradisional, tidak bisa menandatangani sesuatu, hanya bisanya mampu mereka jempol. Dan dari era ke era sampai saat ini sudah era milenial dan juga era digitalisasi. Dengan demikian saya rasa dan saya berharap kepada PT Freeport Indonesia harus terbuka, open mind, cara pandang itu harus berubah. Generasi ini sudah berpendidikan, sudah sekolah, sudah kuliah di tanah Papua, se-Jawa, Bali, dan juga seluruh negara di luar negeri.
dan mereka pulang. Mereka mampu kelola keuangan, manajemen mereka mengerti. Dari berbagai hal sesuai dengan disiplin ilmu, anak-anak sudah mengerti. Tidak lagi sama seperti yang orang tua kita dulu, masih zaman batu. Freeport pada saat atau sejak Freeport investasi di Tembagapura atau di Timika. Jadi Freeport harus terbuka. Apalagi kita saat ini kita bicara tentang kesepakatan AMDA. Kesepakatan itu dilakukan di hadapan publik, di hadapan banyak pihak, stakeholders PT Freeport Indonesia, dan hak dan kewajibannya telah diatur di dalam Undang-Undang Minerba. Jadi semua pihak dapat manfaat. Kewajiban kami sudah memenuhi. Kami sudah berikan hak, kewajiban kami sudah mendukung Freeport dengan pemerintah, dan semua pihak dapat manfaat dari kesepakatan AMDA. Mengapa orang tua yang notabene pemilik emas, pemilik hak wilayah, landowner, yang seharusnya dihargai, dihormati, tapi sampai hari ini Freeport masih menggunakan cara pandang seperti yang dulu orang tua masih zaman batu dan pada saat investasi itu dimulai. Mereka main kucing-kucingan, terkesannya main kucing-kucingan, tidak terbuka. Orang tua ini diabaikan. Ini pelanggaran tapi dianggap biasa. Tidak bisa lakukan hal demikian. Kami sebagai generasi muda mengajak kepada seluruh masyarakat Papua dan juga seluruh pemirsa Indonesia dan di hadapan seluruh pemirsa Indonesia, kami minta kepada Freeport harus membuka hati pikiran, melihat zaman ini sudah berubah. Apa yang menjadi hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama, maka harus saling melindungi, saling menjawab, saling melindungi. Ya, masyarakat punya hak melindungi Freeport. Freeport juga harus melindungi pemilik hak wilayah, dan pemerintah juga melindungi kita semua. Sebagai partner negara yang baik harus saling menghargai dan menghormati. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bu Vera. Baik, itu sudah disampaikan bahwa banyak hal tentunya yang belum berjalan mulus ataupun juga terputus di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan media bisa terekspos, bisa didengarkan langsung suara-suara dari masyarakat adat yang memang menuntut haknya. Ini rumah saya. Kalau orang dari luar bilang luar bersih, gitu, ya. Tapi kalau di sini di Papua bilang ya Anda masuk, tinggal di tempat saya, pasti juga harus bersih. Berkaitan dengan tadi sudah disampaikan ini terkait dengan AMDA, pasti akan diluruskan juga, ya. Analisis mengenai dampak lingkungan, terlebih khusus untuk 3 kampung Singa, Wabanti, dan Harmano. Saya sudah bersama dengan Sekretaris 2 Forum Pemilik Hak Sulung di malam hari ini. Silahkan, apa kabar Kakak Elvi? Tuhan baik. Baik ya Kakak Elvi. Di malam hari ini juga suara buruh dengan Abor, kemudian juga Ketua LMA juga sudah hadir. Sekretaris 2 ini akan sedikit menjelaskan juga, bukan sedikit pastinya ya, dengan malam hari ini yang mungkin saya juga rasa panas ya itu. Tapi pastinya Pak Sekretaris, jadi Bung Sekretaris bisa menjelaskan. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya punya bukunya juga. Jadi publik Indonesia, publik Papua, around the world, people around the world, ini buku topiknya tentang tanah dalam Amako, identifikasi kepemilikan tanah adat, suku monumen dalam wilayah peternakan PT Freeport Indonesia, disusun oleh tim Munchen dan Lemasa, terbit tahun 2014. Ini salah satu dokumen yang menjadi dasar hukum legalitas masyarakat adat Kampung Singa Wabanti, Tanah Wano. Dalam buku ini saya sudah baca ini, semua isinya saya sudah baca. Saya paham sekali. Buku yang luar biasa. Saya ingin memberitahukan kepada publik bahwa
buku ini mengisi tentang marga-marga yang ada di Kampung Arwano, Kampung Singa, Kampung Wabanti, marga yang yang ada sekarang, marga yang sudah punah, orang pertama, orang kedua, dan nama sungai, nama dusun, nama gunung, nama lembah, semua tertuang dalam buku ini, buku besar ini. Dan kami dari Forum Pemilih Nasional belum publikasi untuk jual beli belum. Karena kami masih dalam perjuangan. Ini bagian dari penjelasan. Saya masuk kemudian ingin kasih tahu kepada publik bahwa Forum Pemilih Nasional berdiri berdasarkan buku identifikasi hak wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia. Kami adalah satu wadah yang dibentuk untuk mengangkat isu-isu yang sudah lama terpendam, dan kami berjalan untuk memperjuangkan hak-hak. Dan satu hal yang kami sekarang ada fokus berjuang adalah tentang AMDAL. Tentang AMDAL yang sudah katanya sudah tanda tangan selesai. Tapi masalah itu sebenarnya kami itu sudah 6 tahun ini Forum Pemilih Nasional sudah tahan ini. Negosiasi dengan Freeport dari low management sampai top level management. Dan yang terakhir kami mediasi, diskusi dengan Pak Tony Wenas sebagai Presiden Direktur. Kita 6 kali. Kita pertemuan dengan Pak Presiden Direktur Pak Tony Wenas. 6 kali. Minta kita sebagai Forum Pemilih Nasional untuk bagaimana mengizinkan AMDAL ini bisa berjalan. Tapi kita bilang, Pak, ini banyak hal yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kami bertahan sampai kami pun turun ke lapangan, kami ambil aspirasi dari masyarakat, kami juga kirim. Ya, jadi kan aspirasi dan diserahkan kepada Pak Tony Wenas. Tapi Tony Wenas dan tim juga tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan tentang AMDAL yang ada yang waktu itu sudah panas-panas diskusi di Kabupaten Timika ini. Ya, yang terlihat langsung oleh masyarakat kami dari Kampung Singa, Wabanti, dan Arwano, dan masyarakat kami yang ada di Limandaskan, Suku Kamoro, terlibat berbondong-bondong ke Jakarta, tapi mereka tidak mengerti makna daripada AMDAL itu, analisis dampak lingkungan. Nah, kami yang paham waktu itu sebagai orang intelektual, kami analisa betul, dan kami punya kuasa hukum, dan kami melihat bahwa ada banyak hal yang harus melibatkan masyarakat akar rumput. Seharusnya itu terjadi, tapi Freeport mengambil masyarakat, tokoh-tokoh beberapa orang bawa ke Jakarta, ya kasih nginap di hotel, dan bawa langsung ke tempat pertemuan. Apakah itu, saya mempertanyakan kepada Freeport, apakah itu sudah memenuhi AMDAL? Kalau saya tanya ke masyarakat akar rumput yang ada di Kampung Wabanti, Arwano, Singa, pasti mereka bilang, masyarakat akar rumput bilang tipu. Itu saya ingin garis bawahi. Yang kedua, setelah karena AMDAL yang kami waktu itu diskusi dengan Pak Tony Wenas, ya waktu itu tidak selesaikan, maka kami pun sudah buat surat aspirasi, dan kebetulan waktu itu Pak Richard Kesson datang kunjungan ke Uncen. Itu tahun 2023 ya. Waktu itu ada kunjungan ke Uncen, kami berangkat dari sini ke Uncen. Dan saya kebetulan hari itu mau ambil mic dan bicara, menyampaikan kepada Pak Richard Kesson bahwa ya AMDAL yang sudah jalan adalah tidak benar. Karena masyarakat akar rumput tidak dilibatkan, tidak turun kasih tahu bahwa ini dampak tempat yang terjadi itu begini, tidak ada. Nah, kami sudah bikin surat dan kami serahkan aspirasi masyarakat, tapi tidak ya publik. Kami minta waktu di auditorium Uncen. Kami minta waktu untuk berbicara, tapi ketika kami berbicara, mic kami dimatikan. Sudah, waktu itu kami juga lihat acara seharusnya sampai selesai, tapi mereka finish acaranya dalam tengah sesi acara yang seharusnya sampai finish. Nah, waktu keluar, Pak Richard Kesson turun, saya ketemu dengan Ibu Kathleen
yang sekarang sebagai Presiden Freeport McMoran. Ya, saya ketemu dan saya ceritakan tentang hal ini bahwa AMDAL waktu itu tidak selesaikan. Kita mandek dengan Pak Tony Menas. Begini, saya ada kasih tahu kepada ibu dia bahwa ini aspirasi yang kami selesaikan. Tolong kasih ke Ibu Kathleen yang ada di Amerika. Ibu Kathleen bilang oke. Saya bilang tolong kasih ke Richard Kessel, dan ibu dia terima, dan dia bilang saya akan serahkan ke Pak Richard Kessel. That's why now what we see is, saya mau menjelaskan ini pesan khusus kepada Ibu Kathleen di Amerika, karena sesi ini harus ya dikasih kirim ke ibu dia. Saya minta ya, sehingga I want to tell Mr. Richard Kessel and Kathleen that if the study of the environmental impact on Freeport area was full of I don't know how I can say, full of drama, because what they do is they manipulate the data, they make the false data, and then they say that it's already finished, because we never included it when they discussed about the study about the mountain, the Tembagapura. So we see that this is have to be opened back, or otherwise we want to ask you, you have to pay the compensation to the indigenous people of Arano, Sinya, and Wabangi about the impact that have happened on the land right. I think that's the message. You have to compensate the traditional land, because that's the border, the land that the people live, where they're hunting is get contaminated by the mining operation. And I think this is the very important message that you have to answer about the compensation. And that's the one point that have included in the document which was signed by the Minister of the Environment and then the Freeport, which is Mr. Klaus. So please, can you do the right thing by respecting the indigenous people? When we talk about the compensation, don't include with the CSR, social responsibility, which developed, which maintained by the JP Mackay. Yeah, I think that's the important thing that we at Freeport have to realize, that you owning the traditional people's land. Because you using their land, you're getting the minerals out of the mountain. What are you gonna do to them? Thank you very much for the attention, and terima kasih. Tolong Bapak-Bapak pimpinan Freeport sampaikan kepada Richard Kessel, Ibu Kathleen, bahwa ini satu hal yang harus diselesaikan adalah ganti rugi. Ganti rugi menjadi isu penting, dan ganti rugi menjadi isu yang harus diselesaikan. Tidak bisa Freeport kalau hanya mengharapkan tentang yang dana CSR, dana sosial yang sebagai bantuan yang kau kasih karena kasih sayang. Itu tidak ada ukuran dengan ganti rugi. Kita dari masyarakat Kampung Sinya, Wabangi, dan Arwano minta kepada Freeport agar segera merealisasi satu poin yang ada tertuang dalam AMDAL untuk ganti rugi. Terima kasih banyak. Baik, ini cukup panjang, dan pesan yang sudah disampaikan tadi oleh Sekretaris MUIS Sidoarjo ini jelas ya untuk PT Freeport Indonesia. Mudah-mudahan ada suara yang bisa dijawab untuk menjawab ini kerinduan yang sudah lama, hak dan kewajiban. Bicara tentang kompensasi dan ganti rugi. Kompensasi dan ganti rugi itu kemana? Ada di mana?
Dan tentunya juga masyarakat adat bertanya lewat forum pemilik hak sulung Singwat Kota Manghar. Kita berharap tentunya dari semua apa yang disampaikan, baik Pak Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bapak Yohan Sobenau, Bapak Ketua, Bapak Yafet Mangabeana, kemudian pun Sekretaris kedua, Bunda Alvinus, dan juga tokoh pemuda, baik Ketua LNA, di malam hari ini bisa tersampaikan di mana titik yang terputus bisa menjadi satu. Tentunya juga masyarakat adat berharap agar pihak PT Freeport Indonesia duduk bersama-sama, lebih terbuka, transparan, di mana sebenarnya ada di mana kompensasi dan juga ganti rugi yang sudah tertuang dalam AMDA maupun juga Undang-Undang Minerba. Kira-kira seperti itu di malam hari ini. Terima kasih banyak, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Haris Asap selaku aktivis hak asasi manusia yang tadi sudah menyampaikan poin-poin penting. Mudah-mudahan juga bisa didengarkan langsung, dan mudah-mudahan lagi kami berharap dengan ruang publik seperti ini dalam kanal YouTube Antar Kokoh TV di malam hari ini, kita berharap suara kita didengar dan dijawab. Satu hal yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat Amume yang ada dari Jigi mungkin sampai Delemak. Kami adalah satu keluarga. Kami punya tugas bersama-sama untuk kami menuntut hak rakyat, lebih khusus tadi tentang kompensasi. Saya minta kepada ketiga lembaga Amume, Lemasta, ya, dan Lemasko bersatu supaya kami minta untuk ganti rugi. Kompensasi ganti rugi itu penting. Dan saya minta kepada masyarakat yang ada di Awono, di Singa, di Banti, mari bergabung di forum pemilik hak sulung. Honai sudah ada, legalitas hukum sudah ada. Kamu punya buku besar ini, tanda mama ada di sini. Mari bagi kalian semua ada di sini. Mari bersatu kita nuntut Freeport untuk ganti rugi. Saya mau ingin menyampaikan pesan terakhir. Jika tidak ada tanggapan satupun dari PT Freeport Indonesia, saya bukan main-main. Atas kepercayaan saya, atas semua yang ada di atas tanah ini, saya akan betul-betul tutup Freeport. Saya betul-betul tutup Freeport. Sehingga semua kalangan masyarakat, semua tokoh pemuda harus bersiaga. Tidak boleh dipermainkan kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, tidak terasa waktu berjalan terus, dan tentunya di malam hari ini saya Kal Khalid juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir sebagai tamu ataupun juga sebagai narasumber di malam hari ini. Dan saya berharap untuk yang ada di rumah, jangan lupa boleh di-share sebanyak mungkin link kami berkaitan dengan topik kami di malam hari ini. Tanah adalah makhluk. Dan kita berharap dari tanah ini, terlebih khusus tanah Anusa Bumi Karno, bukan hanya dikeruk atau diambil saja, tetapi tolong diperhatikan. Terima kasih banyak. Amolomo Nima Witimi Salam. Tuhan memberkati.